Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, di atas langit, tiga tetua dari keluarga Mu langsung berjalan menuju Xiaoyan, dan kemudian mereka bertiga membentuk lingkaran segitiga, mengelilingi Xiaoyan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kalau begitu jangan salahkan kami, suara amarah yang samar terdengar dari mulut Scar yang lebih tua. Ketiganya mengepung Xiaoyan, dan kemudian sinar abu-abu cahaya pada mereka bertiga menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, sinar cahaya yang kuat memiliki momentum untuk samar-samar membanjiri sinar matahari di Cakrawala. Ini benar-benar datang, dikatakan bahwa tetua ketiga dari keluarga Mu memiliki teknik penyegelan yang sangat langka. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, melihat kekuatan tetua ketiga dari keluarga Mu, Yueyu adalah seorang sedikit khawatir dan berbisik. Xiaoyan, kamu tidak bisa baik-baik saja. Yueru juga menutup matanya dan berdoa dalam hati untuk Xiaoyan. Melihat cahaya abu-abu yang kuat di tubuh tetua ketiga keluarga Mu di langit, semua anggota keluarga Yue yang menonton di bawah tiba-tiba merasa sedikit panik, karena segitiga yang dibentuk oleh cahaya abu-abu dari tetua ketiga keluarga Mu di atas langit memancarkan aliran cahaya, kekuatan yang kuat, kelainan energi abu-abu pada tubuh tetua ketiga dari keluarga Mu juga diperhatikan oleh Xiaoyan untuk pertama kalinya. Merasakan energi aneh yang melonjak dari dunia sekitarnya, pipi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Dia hanya ingin menggunakan 3000 petir untuk pergi, tetapi menemukan bahwa 3000 petir yang dia gunakan pada hari kerja tampaknya di penjara saat ini. Melihat ini, Xiaoyan juga mengutuk, dan kemudian dia langsung dikelilingi oleh segitiga tiga tetua dari keluarga Mu. Tampaknya ada semacam energi dalam cahaya abu-abu, yang membatasi tindakan Xiaoyan. Dalam beberapa kaki dari Xiaoyan, embusan angin mulai melolong. Kecemerlangan abu-abu menyelimuti langit di atas kompleks keluarga Yue. Setelah lama menyeduh, cahaya tiba-tiba mengencang. Dalam sekejap mata, langit tertutup abu-abu. Kemudian langit kelabu dipadatkan menjadi 3 sinar abu-abu hanya sekitar setengah kaki. Mereka mengepung Xiaoyan dalam kelompok, di persimpangan 3 berkas cahaya abu-abu, masing-masing dari 3 tetua keluarga Mu mengendalikan satu. Ternyata itu segel. Merasakan energi aneh dalam sinar cahaya abu-abu itu, suara Raja Naga Emas tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati Xiaoyan. Mendengar gelar ini, Xiaoyan buru-buru bertanya. Beberapa orang yang memiliki kemampuan aneh dan orang-orang yang dilahirkan untuk memahami beberapa metode penyegelan, energi yang dikonsumsi oleh penyegelan semacam ini terlalu besar. Tidak mungkin untuk menampilkannya dengan satu orang. Saya tidak dapat berpikir bahwa 3 tetua Mu keluarga bisa, Yao Lao menjelaskan. Sinar cahaya segitiga abu-abu di langit memancar seperti kilat. Kecepatan berkas cahaya sangat menakutkan, hampir seperti berkedip. Hanya dalam satu lompatan, ruang yang dikelilingi oleh Xiaoyan dikompresi. Feng ketika cahaya abu-abu berkedip, raungan rendah Elder Scar bergema di kompleks keluarga Yue. Saat sinar cahaya segitiga abu-abu muncul, pipi Xiaoyan sedikit berubah, dan keterampilan bertarung tirani yang dibuat di tangannya juga ditampilkan saat Ki bertarung sedang berjalan. Palem keberuntungan hebat, saat Xiaoyan minum dengan lembut, ruang yang dikelilingi oleh sinar cahaya segitiga abu-abu sedikit berfluktuasi, dan cetakan telapak tangan besar bahkan ditekan oleh sinar cahaya segitiga abu-abu keluar dari udara tipis, dan kemudian terjerat satu sama lain, secara bertahap menyusut ke arah segitiga abu-abu, seberkas cahaya. Ruang itu menghantamnya dengan keras, di mana sinar cahaya segitiga abu-abu dan telapak keberuntungan surga besar bertemu, ruang itu sedikit terdistorsi. Dan telapak keberuntungan surga besar bertemu, ruang itu sedikit terdistorsi, dan dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan momentum mengerikan dari tabrakan meteorit. Xiaoyan juga terjebak oleh berkas cahaya segitiga abu-abu. Sinar cahaya segitiga abu-abu ini sebenarnya memiliki kekuatan penyegelan. Sialan, Xiaoyan juga ingin melarikan diri dari ruang yang dikunci oleh sinar cahaya segitiga abu-abu setelah dia menggunakan Great Heaven's Fortune Palm.
Yanzi kecil, jangan khawatir, kamu seperti ini, Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Segera setelah sinar cahaya segitiga abu-abu menghadap ke Great Heaven's Fortune Palm, sidik jari Great Heaven Fortune jelas tidak menguntungkan. Hanya dalam beberapa saat, jejak telapak tangan meledak, dan sinar cahaya segitiga abu-abu hanya sedikit redup. Setelah menghancurkan cetakan telapak tangan Great Heaven's Creation, sinar cahaya segitiga abu-abu bergegas menuju Xiao Yan yang berada di belakangnya dengan cara yang merusak. Akhirnya, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Tepat setelah sinar segitiga abu-abu berhasil, tubuh tetua ketiga dari keluarga Mu melintas dan muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Mereka tidak dapat memahami kekuatan segel segitiga abu-abu ini. Tepat ketika sinar cahaya segitiga abu-abu melesat ke tubuh Xiao Yan, itu akan merobek segel di tubuh Xiao Yan. Api putih susu di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan cahaya kecil yang menakutkan hampir seukuran ibu jari ditembakkan secara instan. Cahaya baru saja muncul, dan ruang bergetar beberapa kali. Cahaya itu mengarah ke kepala Penatuaskar, tetapi karena tertutupnya segel segitiga abu-abu, serangan itu sedikit dibelokkan. Akibatnya, cahaya itu menimpa sudut pakaian di atas kepalanya. Tiba-tiba, sudut pakaian di dahi lelaki tua yang terluka itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Jika kekuatan mengerikan seperti itu jatuh padanya, dia bisa merasakannya. Ujungnya akan sama persis dengan sudut bajunya. Sinar cahaya segitiga abu-abu menembus tubuh Xiao Yan, dan kemudian berhenti selama beberapa detik. Api putih susu di sekitar tubuh Xiao Yan langsung padam. Xiao Yan di langit juga menutup matanya, dan semangat juangnya dengan cepat melemah, seperti orang mati. Berhasil tiga tetua keluarga Mu juga melihat penampilan Xiao Yan dan tidak bisa menahan kegembiraan. Segel segitiga abu-abu ini mengandung vitalitas mereka, dan setiap kali digunakan, dibutuhkan banyak vitalitas, tetapi untungnya berhasil. Murai memandang Xiao Yan di udara, dan senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata kepada tetua ketiga keluarga Mu. Yue Yu juga diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, kekuatan segel segitiga abu-abu, bahkan dia merasakan aura berbahaya, kata Xiao Yan sebenarnya. Yueru tidak banyak bicara, lalu matanya sedikit merah, dan tangannya yang ramping membelai dahinya yang mulus. Bersikaplah optimis tentang klan, serahkan sisanya padaku, kamu telah membukanya sekali sebelumnya. Kamu tidak dapat membukanya lagi kali ini. Jika tidak maka akan meninggalkan gejala sisa. Xiao Yan di atas langit hilang. Yu, beraninya kamu. Murai juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba. Yu ini sebenarnya menerjang masalah besar keluarga untuk menyelamatkan Xiao Yan. Jangan khawatir tentang itu. Setelah Yu selesai berbicara, dia meledak menjadi badai yang mengerikan. Xiao Yan, yang berada di atas langit, menutup matanya sedikit, dan kemudian dia tidak bisa merasakan jejak dendam di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam naga raksasa yang sedang tidur. Yu tua, kamu harus membayar tindakanmu. Murai juga berkata dengan kejam. Yu tidak peduli bagaimana Murai meraung, dan kemudian langsung menjangkau untuk meraih Xiao Yan, ketika suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di hatinya. Tepat ketika Murai merasa tidak ada keberhasilan, Yu, yang hanya beberapa langkah dari Xiao Yan, benar-benar mandek selama beberapa detik, dan kemudian kembali langsung dari langit ke kompleks keluarga Yue. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyentuh Xiao Yan sama sekali. Mata indah Yueru juga sedikit berkerut, jelas dia tidak tahu kenapa. Yue juga mengangkat ibu jari kelingking terkecil dengan telapak tangannya ke arah Yueru. Bagaimana mungkin Yueru tidak tahu arti dari acungan jempol kecil ini? Ketika saya masih kecil, setiap kali saya meminta sesuatu kepada ayah saya akan selalu memberi saya sedikit acungan jempol, dan setiap kali ayah saya berhasil, jadi meskipun saya terkejut, Yueru masih tenang. Tenang, ayahku pasti punya caranya sendiri dalam melakukan ini. Murai juga terkejut dengan langkah tiba-tiba Yue, tetapi juga berteriak pada tetua ketiga keluarga Mu di sampingnya. Ketika tiga tetua keluarga Mu mendengar apa yang mereka katakan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun,
mereka juga bekerja untuk keluargamu. Murai juga memandang Xiaoyan yang terperangkap di langit di atas langit, dan dia merasa lega setelah 3 tetua keluargamu menangkap Xiaoyan. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengganggumu. Aku akan datang untuk berterima kasih padamu lain hari. Murai juga mengepalkan tinjunya pada Yueyu dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Xiaoyan, yang disegel oleh sinar cahaya segitiga abu-abu, tampaknya berada di ambang kematian, dan dia diizinkan untuk membawa mereka pergi. Menyaksikan kepergian keluargamu, orang-orang yang berkumpul di keluarga Yue untuk menonton kesenangan juga pergi satu demi satu. Oh, ini menarik, kekuatan jiwa anak Xiaoyan ini sebenarnya sangat terampil. Di sebuah ruangan mewah asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih duduk perlahan, lalu menyesap teh di atas meja dan berkata,